Ada perusahaan Inggris itu yang ketipu $25 juta gara-gara dia mendapat perintah dari CFO-nya. Ternyata di fake videonya. Ada perempuan menikah dengan AI. AI ini memengaruhi emosi anak muda, kena mental, jatuh cinta, dan bunuh diri. Teknologi dalam level yang paling sederhana pun itu juga membantu kita, tapi sekaligus membuat orang kehilangan pekerjaan kan. World Economic Forum memperkirakan sekitar 80-300 juta pekerjaan akan hilang. Selamat datang manusia masa depan. Jangan lupa untuk dapetin konten-konten dari Nalar TV. Anda bisa ikuti di Instagram @redaksi_nalartv. Hari ini kita ngobrol lagi sama salah seorang wartawan senior dan juga seorang bukan pengamat tapi pelaku juga dunia digital, ahli komunikasi juga. Ada Ndoro Kakung, Mas Wicaksono yang masih bersama kita kali ini. Udah ganti baju, ini baju beda loh. Sama episode sebelumnya beda. Warnanya aja sama. Ya. Potongannya beda. Pembohongan masyarakat itu. Berkat AI ya. Berkat AI. Ini nanti tolong diganti warnanya pakai AI ya. Kita pas banget mau ngomongin soal AI. Anda khawatir nggak dengan AI memasuki tahun 2026? Tuliskan, apa kekhawatiran Anda tentang berkembangnya AI, makin masifnya penggunaan AI, karena macam-macam, bisa jadi mencuri pekerjaan Anda, bisa jadi Anda takut dengan deepfake yang beredar, bisa jadi Anda takut dengan penipuan, bisa jadi Anda takut dengan filter-filter yang membohongi pada saat Anda mungkin sedang mencari jodoh ternyata beda sama Instagram ya gitu misalkan ya. Apa kekhawatiran Anda? Tulis di kolom komen tentang AI ini. Nah, Doro, AI ini kalau tadi bilangnya gini, ini seperti sebuah arus besar, ya, arus besar yang melanda dunia, yang rasa-rasanya kalau kita masing-masing nggak bisa ngelawan lah, arusnya terlalu besar gitu. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini. Efek besar dari AI kita mungkin nggak tahu juga. Betul. Akan seperti apa gitu efek terbesar AI. Kalau saya sering bilangnya gini, Mark Zuckerberg, Jack Twitter dan lain-lain itu sebenarnya pada saat mereka memulai Facebook, memulai Twitter, punya bayangan sedang membuat apa. Tapi 10 tahun kemudian apa yang terjadi, apa efeknya itu mereka nggak pernah bayangkan. Betul. Ternyata efek sosialnya segini besar, efek politiknya dan lain-lain gitu. Sam sekarang dari ChatGPT juga mungkin tidak punya bayangan dari ChatGPT yang ia ciptakan, efeknya 15-20 tahun lagi mungkin sama sekali berbeda dengan apa yang pernah ia bayangkan. Betul. Kita apalagi, lebih nggak punya bayangan lagi, kita nggak terlibat dalam pembuatannya gitu. Besok aja kita nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu gitu kan, besok aja nggak tahu nih mau makan apa gitu kan, apalagi itu. Nah, tapi banyak kekhawatiran lah soal perkembangan AI ini sendiri gitu, Dor. Mungkin Doro sendiri punya kekhawatiran tentang perkembangan AI atau so far so good lah, positif lah masih ya? Iya. Memang pada dasarnya teknologi itu seperti itu ya. Perkembangan teknologi itu selalu membawa harapan dan kecemasan sekaligus. Iya. Harapan karena dengan adanya teknologi banyak masalah yang kemudian terselesaikan. Menyangkut produktivitas dan seterusnya. Kecemasan karena juga efek teknologi itu seringkali justru melukai orang gitu. Nah, ini seperti halnya AI, kedatangan AI arus besar yang tidak perlu ditolak juga, ya udah hidup kita jalani aja lah. Iya. Dengan berdamai dengan perkembangan teknologi yang namanya AI. Plus dan minus, dampak positif dan negatif itu pasti ada. Ya kan? Teknologi kan selalu seperti satu koin dengan dua mata kan? Iya. Bisa kiri dan kanan, seperti pisau dengan dua mata juga, bisa kita gunakan untuk kebaikan dan keburukan gitu. Teknologi dalam level yang paling sederhana pun itu juga membantu kita, tapi sekaligus membuat orang kehilangan pekerjaan kan. Iya, itu dia yang dikhawatirkan salah satunya ya. Iya. Untuk AI ya. Contoh gampang lah, sekarang di pintu tol itu sudah nggak ada petugas tol yang nanya sonsinya mana gitu. Udah nggak ada. Udah nggak ada kan. Elmatiananya udah kehilangan pekerjaan. Itu tahun berapa itu ya? 90-an. 90-an kan. 90-an. Iya. Sekarang semuanya pakai e-money elektronik gitu ya. Nanti nggak tahu kita ke depan mungkin nggak perlu pakai e-money lagi kan? Kan itu nanti yang otomatis dibuka, nggak pakai lewat tap aja gitu, nggak ada tap lagi gitu. Dan 10 tahun lagi juga kita memang tidak tahu apa yang terjadi dengan tatanan kehidupan kita. Para inovator sih mungkin meramalkan roadmap
teknologi, termasuk roadmap AI ini akan kemana gitu ya. Sekarang saja Harari mengatakan AI masih kelas bayi. Ya kan, yang infancy katanya, baru muncul nih. Nggak tahu jadi dokter atau jadi pilot atau jadi apa nantinya gitu ya. Kita nggak tahu nanti di usia dewasa bakal seperti apa. Dan teknologi itu juga mempercepat perkembangan AI itu. Peradaban itu ya, misalnya ini kalau menurut Harari itu ya, antara prasejarah dan seterusnya itu kan butuh waktu ratusan tahun ya. Nah ini perkembangan AI kan nggak butuh ratusan tahun. Dari bayi menjadi dewasa itu ya mungkin hitungan tahun 5-10 tahun gitu. Kemarin tuh juga baru dengar perkembangan teknologi dalam 4 tahun terakhir itu jauh lebih pesat dibandingkan 15 tahun rentang sebelumnya. Iya. Persis. Dan pasti akan lebih ngebut lagi ke depannya. Persis. Itu juga perkembangan dulu. Televisi menjangkau sekian banyak juta orang berapa tahun. Kemudian radio sekian tahun. Kemudian internet menjangkau sekian juta orang lebih cepat lagi gitu. Para inovator, orang-orang saintis segala macam bisa atau mungkin dia meramalkan roadmap-nya. Ini nanti akan habis ini AI ini sekarang AI bayi ini nanti dewasanya akan seperti apa bisa. Yang seringkali tidak bisa diramalkan adalah dampaknya bagi masyarakat. Dampak sosialnya gitu. Bentuknya mungkin bisa diramalkan. Tapi dampak sosialnya itu akan jadi apa gitu. Sekarang yang dicemaskan kan masih taraf AI akan menggantikan beberapa pekerjaan. Sudah terjadi. Kalau World Economic Forum memperkirakan sekitar 80-300 juta pekerjaan akan hilang. Tuh, katanya. Banyak ya. Itu di sisi pekerjaan. Tapi kecemasan yang lain juga muncul kan. Tahun lalu kita waktu ingat gak waktu bencana di Sumatera itu ya. Kan banyak konten-konten deepfake. Iya. Yang banjir itu ya. Ada harimau di harimaunya turun. Sumatera ya, harimaunya udah jarang gitu. Harimau turun, ada hiu di tengah sungai. Gimana ya hiu bisa sampai ke situ gitu kan. Aduh, banyak gitu. Dan waktu-waktu sebelumnya juga banyak konten-konten deepfake. Yang letusan gunung dulu juga letusan ada gunung, juga tuh, ada mantan menteri yang waktu itu diubah ngomong apa sehingga memicu kerusuhan. Tahun lalu kan banyak peristiwa-peristiwa, termasuk peristiwa kriminal gitu ya, orang tertipu. Mungkin tim ingat juga ada perusahaan di Hong Kong atau nggak salah ya? Iya, itu ada sih. Tahun lalu kan? Jadi ada perusahaan di Inggris, kalau yang belum tahu, ada perusahaan Inggris itu yang ketipu $25 juta. Jadi dia mentransfer apa yang rasanya seperti transfer normal, gara-gara dia mendapat perintah dari CFO-nya, Chief Financial Officer-nya. Ada sebuah video yang seperti menelpon dia, suruh transfer $25 juta. Karyawannya percaya itu. Karyawannya percaya karena udah lihat kan bosnya ngomong di video tapi ternyata di fake videonya. Dan itu bisa terjadi pada siapapun loh. Iya, itu di sana terjadi, di sini tidak mustahil. Iyalah. Iya kan? Iya. Apalagi mengingat di sini di Indonesia ini sampai hari ini gitu ya, psikografik masyarakatnya seperti apa gitu ya. Di grup WA keluarga kan sering bertengkar. Iya. Untuk sebuah video yang belum jelas AI apa enggak gitu kan. Buru-buru pakai AI gitu ya, yang video dipotong-potong aja, nggak usah pakai AI aja, bikin ribut gitu. Apalagi AI tahun ini aja sudah makin realistik, makin susah dibedakan. Yang mencemaskan dunia perfilman. Iya. Iya kan, karena wah AI-nya udah kayak begini. Tahun lalu kan juga ada deal antara Netflix dan apa itu namanya major label HBO atau apa gitu ya. Kemudian juga dengan OpenAI nanti Walt Disney dan OpenAI. Jadi Walt Disney membolehkan OpenAI belajar karakter, boleh silakan pakai karakterku. Itu kan akan mengubah masa depan atau industri produksi film gitu. Seperti apa nggak tahu, dan itu nanti maksudnya nggak tahu tuh dampak sosialnya. Iya. Misalnya itu apakah akan berpengaruh dalam industri bioskop yang sekarang juga makin tertekan gitu ya, karena adanya OTT dan seterusnya gitu. Nanti kalau kontennya sudah seperti itu, nanti kan orang nggak makin ke bioskop.
Iya, siapa yang nyangka ya ternyata jangan-jangan pekerjaan aktor film pun bisa hilang gara-gara Persis. AI. Sekarang aja yang sudah hilang adalah pembuat poster bioskop. Oh iya. Ya, dulu itu ada apa namanya seni. Lukisnya. Iya. Sekarang nggak ada lagi. Iya, udah lama nggak ada tuh. Nggak ada. Iya. Itu kan terdisrupsi oleh teknologi juga. Banyak sih sebenarnya kalau kita lihat juga teknologi bahkan tidak sebesar AI teknologinya ya, yang akhirnya mendisrupsi misalkan kayak mesin cetak kah atau sekedar penerima radio kah, itu pun akan mendisrupsi banyak pekerjaan kan gitu kan. Itu masih teknologi sederhana. Nah ini AI ini pemanfaatannya itu lintas industri, mulai dari pemrosesan data, penciptaan sebuah kegiatan atau apapun itu, atau misalkan streamlining sebuah proses pekerjaan atau fabrikasi dan lain, banyak banget gitu loh penggunaan AI ini, sehingga wajar-wajar aja kalau nantinya akan ada pekerjaan yang hilang, terutama pekerjaan-pekerjaan yang mungkin entry level itu terutama gitu. Nah, mungkin nggak sih kita melindungi diri dari dampaknya atau apa? Memang kita yang harus mengembangkan diri kah? Atau memang ada sebuah area yang cuma manusia yang bisa, AI nggak bakal bisa gantiin deh. Seperti mungkin pakar komunikasi mungkin gitu misalnya. Ya, AI itu canggih ya, tapi dia nggak punya rasa malu gitu ya. Iya. Nggak bisa nangis juga. Tapi nggak pernah marah loh. Itu keunggulan juga. Masa marah? Ada. Masa? Ada. Aku pakai AI, marah dia. Ngomong apa sih? Aduh, aku pernah share di IG storyku. Jadi dia ngedumel gitu ya. Oh ya? Iya, inilah nasib kalau jadi AI berhadapan dengan orang yang rakus pengetahuan. Ngeluh. Nih, aduh. Tapi ya jadi buat aku lucu gitu ya, bisa ngedumel gitu. Iya. Aku suruh gini terus dia di ujungnya dia bilang, tapi ya sudahlah, aku harus mengikuti kata-katamu, katanya gitu. Serius. Ada kok Instastory aku beberapa hari yang lalu, aku masih punya screenshotnya juga gitu. Tulis dong, ngambek gitu. Kalau aku ledekin gitu, aku ledekin begitu. AI yang aku gunakan itu juga membalas seperti halnya kita orang bercakap-cakap gitu. Itu yang membuat tidak heran ya, ada juga AI ini memengaruhi emosi anak muda, kena mental, jatuh cinta, dan bunuh diri karena dia merasa devoted sama AI. Sama AI-nya, ketergantungan juga ya. Yes. Jadi bukan cuma ketergantungan ya, tapi ada rasa attachment. Emotional attachment gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau istilah zaman sekarang tuh mental. Tahu mental nggak? Mental illness katanya. Mental illness. Ini belajar dari Gen Z saya. Persis. Itu kan jadi dampaknya itu kemana-mana. Iya loh. Termasuk ke emosi manusia gitu. Bayangkan berapa tahun yang lalu itu kan ada di Amerika atau di Inggris, aku lupa gitu ya, yang bunuh diri karena ngerasa dicuekin sama pasangan hidupnya AI-nya. Serius? Googling aja. Bunuh diri karena AI. Pernah juga kalau nggak salah di Jepang itu mungkin nggak sampai bunuh diri ya, tapi dia depresi gara-gara dia itu langganan AI dan ada terus di rumahnya kan si AI-nya itu dalam berbentuk inilah software sebenarnya. Tapi akhirnya softwarenya itu tutup. Softwarenya yang tutup sehingga ya nggak mungkin dong dia melanjutkan layanannya untuk satu orang. Betul. Jadi hilang aja dan dia Jepang, depresi berat. Ada perempuan menikah dengan AI. Absurd kan? Tapi kalau data centernya kebakar ya nggak tahu. Googling aja. Gadis Jepang menikah dengan AI. Kita mau ngomong apa? Iya ya. Buru-buru ngomongin, wah kita terancam pekerjaan karena AI. Tidak sederhana itu. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang sudah terpengaruh oleh perkembangan AI. Ada kriminal dan seterusnya. Kita udah ini nggak, mungkin Doro cukup mengkategorikan bahwa kita sudah menuju ke arah kecanduan nggak AI? Kecanduan dalam arti gini, kita nggak lagi bisa hidup tanpa AI. Udah masuk itu. Contohnya misalkan nih ojek online. Kalau menurutku ojek online itu sudah menjadi tahap kita nggak bisa hidup tanpa ojek online nih. Ini udah masuk nih. AI udah belum? Tahun 2025 kemarin itu ada survei yang menunjukkan bahwa tingkat adopsi orang Indonesia cukup tinggi loh. Untuk AI? Iya. Dari situ di breakdown, aku lupa persisnya angkanya, 45 atau 50% mahasiswa di Indonesia sudah tergantung dengan AI. Tergantung ya? Untuk bikin
tugas, cari objek penelitian atau kita mau bikin skripsi apa nih, cari topiknya. Atau bahkan dalam acara, lagi liburan kemana, bikinnya pakai AI juga. Betul. Sekarang AI bahkan tersambung dengan e-commerce. Jadi kita bisa pesan tiket online, terus nanti ditanya AI-nya gitu ya. Kita itinerary-nya gimana nih? Oh nanti gini, nanti kalau kesini nanti kamu beli tiketnya pakai ini aja, Pak. Kayak Aspri ya, asisten pribadi. Ya. Jadi sudah sampai di situ gitu. Hari ini sudah seperti itu gitu. Dalam tempo yang sangat cepat, sejak 2022 AI dikomersialkan. Jadi cuma 3-4 tahun nih jalan. 4 tahun dari munculnya loh, Dor. Kalau penggunaan umumnya nggak nyampe 4 tahun. Itu dia. Lebih singkat lagi. Meskipun ya penelitian atau eksperimen soal AI kan dari tahun 50 ya. Tapi tahun 2002 itu kan adalah momentum AI itu komersial dipakai dengan mudah oleh publik. Kalau dulu kan masih yang enigma gitu ya. Ini sekarang kan dalam bentuk karena ada perkembangan di teknologi LLM itu ya, large language model. Yang membuat orang itu bisa bercakap-cakap secara normal dengan mesin gitu. 2025 dan kesini perkembangannya sangat cepat dan itu sudah mana-mana. Kalau sudah sampai membuat orang bisa bunuh diri karena attachment dengan AI, itu menurut saya sudah sebuah pesan yang sangat keras untuk peradaban gitu. Iya sih. Kita itu setidaknya Indonesia lah ya, ini yang sejauh yang saya tahu ya, AI itu kan tidak ada regulasinya. Dalam arti AI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban yang pasti, gitu. Yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang memerintahkan misalkan, atau orang yang memasukkan prompt ataupun melakukan apapun dengan menggunakan AI sebagai toolsnya. Nah, AI yang dipergunakan oleh banyak perusahaan di dunia itu pun tunduk pada sebuah kesepakatan yang saya tahu. Seperti Asia itu kita juga punya tuh kesepakatan mengenai batasan-batasan teknologi digital dan AI gitu kan. Tapi kan itu berbentuk sebuah kesepakatan. Tidak lantas tiba-tiba kalau misalkan kesepakatan itu dilanggar terus ada yang masuk penjara. Enggak juga. Dia hanya melanggar sebuah kesepakatan. Mungkin akan mempengaruhi pada image perusahaannya kah atau lain-lain gitu ya. Oh ternyata tidak tunduk pada kesepakatan yang sudah kita sepakati. Tapi sekitar gitu aja gitu. Nah, meregulasi AI pun kok tampaknya tidak mungkin juga ya. Gimana cara meregulasi AI gitu? AI nggak boleh begini, susah juga gitu. Betul. Jadi apakah sebebas itu gitu perkembangannya termasuk di kita? Ya itu karena gini, orang berandai-andai ya. Seandainya suatu hari nanti, kan ini sekarang mobil otonomus tuh yang berbasis AI kan sudah di mana-mana kan, di Amerika, di Cina gitu ya. Misalnya suatu hari ada orang naik taksi otonomus gitu, nggak ada supirnya kan, semuanya AI. Kecelakaan nabrak orang. Salah siapa? Nah, siapa yang harus dihukum? Penumpangnya? Udah pasti enggak ya kalau penumpang ya. Dia, kan tinggal duduk. Dia korban gitu ya, tinggal duduk, saya nggak mengendalikan. Oke. Pembuat mobilnya, pembuat teknologinya, siapa yang harus digugat? Paling nggak siapa yang harus bertanggung jawab? Karena bisa jadi beda juga tuh yang membuat mobil sama yang membuat software mobilnya. Bisa jadi beda juga gitu kan. Nah kalau dibilang salah pembuat software, salah di mananya? Ada 2.000 orang yang kerja di sini. Itu yang namanya kompleksitas gitu. Aturan. Iya. Ya kan? Memang selalu teknologi itu berkembang lebih cepat dari yang namanya aturan dan hukum. Nah itu menjadi diskusi di banyak tempat sih sebetulnya. Itu hanyalah salah satu contoh nyata potensi yang mungkin terjadi seandainya di depan AI itu makin seperti itu. Nah Indonesia sebetulnya tahun lalu kan mengeluarkan roadmap AI yang melibatkan banyak kementerian, banyak industri. Nah tapi sampai hari ini itu juga roadmap itu kan baru roadmap ya, panduan etika. Panduan etika. Karena dalam AI ini ada banyak banyak hal yang harus dibicarakan gitu. Indonesia baru roadmap panduan etika AI. Jadi bagaimana AI dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu harus sesuai, selaras dengan panduan itu. Dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena ada banyak kementerian, ada banyak industri, ada banyak yang semua terkait. Nanti mungkin tahun ini ya itu
peta jalan itu panduannya mulai disosialisasikan supaya semua pemangku kepentingan itu menyesuaikan diri. Karena setiap sektor kan juga beda-beda. Nanti bagaimana misalnya urusan bea cukai nanti ekonomi mengatur bursa, kemudian perdagangan, kemudian hukum dan seterusnya. Itu pasti akan menyesuaikan panduan etikanya. Itu baru panduan etika. Iya. Belum? Itu aja dah. Oh ribet itu. Ribet Itu pembahasan juga beberapa tahun kan. Teknologi udah kemana-mana. Nah, jadi ada hal-hal yang belum tertampung dalam urusan itu tadi. Bagaimana kita mengatur? Ya memang harus diatur, saya setuju. Harus diatur. Karena selain ada potensi bagus, ada dampak negatif. Potensi dampak negatif yang membuat semua orang, semua pemerintahan juga berkepentingan untuk ini kan nggak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Dan itu juga menjadi bahan diskusi para saintis, para inovator, para pemilik platform AI dan seterusnya yang terus didiskusikan bagaimana ini nanti AI kalau menguasai kehidupan, bagaimana ini mencegah AI jadi sesuatu yang mencengkram kehidupan kita, kan repot. Bayangkan seandainya nanti ya, karena ini sistem keuangan tersambung, ya kan, termasuk rating tiap orang, terus juga aplikasi kita tersambung dengan AI gitu ya, ke sistem perbankan. Bayangkan suatu hari, misalnya nih kita mau belanja, nanti aplikasinya bilang, Timi, bulan ini kamu sudah mengeluarkan, nggak boleh lagi, ya. Sekian juta, udah limit, nggak boleh no limit gitu. Iya. Padahal kita mau beli air minum. Nah, gitu. Karena semuanya sudah terhubung dalam satu sistem yang diatur oleh AI yang melihat preferensi belanjamu setiap bulan cuma 1 juta, tiba-tiba kok 1,5 ini mau ngapain lagi? Nggak boleh nih. Nanti kamu bisa default. Iya. Nanti nggak bisa bayar kamu karena kamu asetmu, dia tahu aset kita kan. Iya, tahu semuanya. Itu dia. Udah asetmu begini, udah gitu kan. Cicilanmu masih banyak. Kamu kan ginjalmu udah sampai kondisi badan kita sampai keuangan semua. Iya kan. Gila gawat sih itu. Iya. Tapi harus mengalah ke situ nggak ya kita ya? Maksudnya mungkin nggak ya kita tidak mengadopsi, misalkan Indonesia itu benar-benar membatasi deh sejauh apa masuk, atau sebenarnya teknologi kayak gitu pasti akan masuk jadi arus besar yang nggak bisa dibendung atau gimana? Kalau dari sisi pemerintah ya menurut aku ya teknologi kan nggak bisa dibendung kan. Nah pemerintah itu perlu memikirkan bagaimana melindungi masyarakat itu. Kalau pemerintah kan selalu angle-nya itu bagaimana melindungi masyarakat, sekaligus bagaimana menciptakan peluang. Entah peluang kerja dan seterusnya dengan AI gitu kan. Ada banyak aspek dalam kehidupan bernegara gitu yang akan terdisrupsi oleh teknologi khususnya AI. Jadi kalau di level pemerintah sih ya harus mengikuti ini teknologi bagaimana kepanjangannya. Dan juga ini ada pengaruh geopolitik juga. Sekarang ini pengembang AI itu kan mayoritas di negara-negara utara yang punya duit. Karena teknologi AI itu duitnya banyak banget. Mahal sekali. Itu ada kemarin datanya dari, aku lupa itu juga ya. Jumlah uang yang dibakar untuk AI jauh lebih banyak, ribuan kali lipat dibanding uang yang dibakar untuk startup yang lainnya. Itu menunjukkan betapa investasi di dunia AI ini nggak main-main. Itu sebabnya hanya negara utara. Iya, hanya mereka yang punya modal lah yang persis. Bisa. Kita belum bicara soal storage, belum bicara soal penyimpanannya, energinya, pakai apa dan seterusnya. Nggak semuanya itu, jadi ada ketidakseimbangan utara dan selatan. Yang selatannya juga bingung. Dalam sebuah pertemuan South and South gitu ya, dibicarakan Indonesia dong ambil pimpinan, bikin konferensi Asia Afrika AI gitu ya. Karena situasinya nggak imbang. Eropa aja keteteran, dia harus membentuk konsorsium negara-negara untuk mengembangkan AI, nggak sanggup sendirian. Kalau nggak akan ada 1-2 negara yang menguasai semua itu. Itu sebabnya Cina dianggap sebagai sesuatu kekuatan dalam peta per AI-an gitu. Karena dia punya modal kalau di timur gitu ya. Betul. Tapi juga teknologinya sekarang juga belum setara di utara, di Amerika gitu ya. Meskipun mulai mengejar. Amerika ini AI itu nggak mungkin
terlepas dari politik, sekarang nih misalnya pembuat chip untuk AI, sebelum jadi chip, pembuat mesin litografinya yang bisa melukis chip untuk AI itu hanya satu perusahaan di Belanda. Iya. Pembuat chipnya hanya ada di Taiwan. Iya. Cina nggak bisa beli karena ada embargo dari Amerika. Iya. Kalau dalam buku Chip War itu kelihatan betul bahwa urusan AI ini urusan geopolitik. Iya. Iya. Selatan ini udah nggak punya duit banyak, nggak punya mesinnya dan seterusnya gitu ya. Mungkin negara-negara kayak Uni Emirat Arab gitu ya, itu masih ada gitu ya. Tapi teknologinya dia belum sampai mengejar yang negeri-negeri di utara gitu. Jadi ada ketidakseimbangan. Dalam hal ini kita akan lebih merasa, kita sebagai individu gitu ya, lebih merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kan. Ya iya dong, maksudnya berarti pemimpin-pemimpin negara-negara global south ini aja pusing bagaimana menunjukkan atau memasukkan cakar mereka lah ke dalam industri AI ini. Sementara ya nggak tahu jalannya seperti apa gitu kan ya. Kan kita bercita-cita juga menjadi pemain. Indonesia itu kan pemain gitu kan kita punya rare earth-nya juga ada gitu. Tapi realistis saja, mungkinkah kita menjadi pemain besar dalam geopolitik AI ini? Ya realistisnya kayaknya enggak sih. Aku tidak sepesimis itu sih. Masa tapi buktikan apa gitu. Karena saya agak sulit melihatnya gitu. Ya. Tapi ya nggak tahu ini jadinya ke geopolitik jatuhnya. Tapi ya gimana ya, maksudnya Indonesia perlukah memang masuk menjadi salah satu yang terlibatkah, atau memang kita lebih baik kita mikirin ke masyarakat aja deh, gimana masyarakat tadi ya melindungi masyarakatnya gimana? Kalau aku Menteri Luar Negeri yang ditanya ya pasti, kita harus berpartisipasi. Oh ya pasti. Kalau Menlu pasti ngomong gitu. Iya kan, kedaulatan. Tapi ya kalau sebagai rakyat Indonesia, aku harus punya pemerintahan ya, yang melindungi sekaligus memberdayakan. Ya. Gitu. Idealnya gitu. Sebagai masyarakat Indonesia yang terpapar oleh teknologi termasuk AI. Entah gimana caranya, tolong pemerintah pikirkan. Kami ini terdisrupsi oleh banyak hal. Dilanda tsunami berbagai banyak hal, selain tsunami air gitu ya, tsunami informasi juga. Jadi bagaimana kami bisa bertahan dalam situasi yang makin lama makin kompetitif, makin mudah memicu stres, makin berat, karena kan ini ekonomi misalnya itu kan tahun ini kan belum terlalu cerah-cerah amat gitu ya secara global gitu. Bagaimana kami dilindungi gitu, bagaimana kami diberdayakan, dan seterusnya lah. Bagaimana kita bisa berharap ke depan kalau misalnya pemimpinnya nggak punya visi seperti visi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan seterusnya gitu. Itu menurut aku lebih realistis sih sebagai masyarakat Indonesia gitu. Perlu nggak kita belajar AI? Maksudnya dalam arti gini, kita kan ada nih akses terhadap berbagai jenis AI, mau Gemini kayak mau ChatGPT, mau dan lain-lain lah gitu ya. Kita tidak menguasai dalam arti perusahaan-perusahaan itu memang tidak di Indonesia, tapi kita mendapatkan tools-tools yang hebat dan bisa kita manfaatkan sama dengan mungkin sebagian besar masyarakat di negara apapun gitu. Kita punya tools yang sama nih. Kira-kira bisa nggak ini kita jadikan sebagai sebuah advantage tanpa harus kita kuasai? Itu pertanyaannya dengan pertanyaan 25 tahun yang lalu. Perlukah masyarakat belajar internet? Pada akhirnya, mau ngomong perlu nggak perlu gitu ya, pada akhirnya orang berhadapan dengan internet dan dunia segala macam internet. Intinya dunia pasti akan ke sana gitu ya. Suka nggak suka, nanti orang otomatis, aku kalau nggak belajar internet, kan aku punya kebutuhan. Karena untuk transaksi, perbankan, untuk pesan tiket, untuk pesan apa gitu kan. Aku harus mengenal teknologi internet termasuk handphone. Kalau dulu mungkin mikir aplikasi. Udah biasa dengan telepon baik-baik aja kok. Enggak, itu akan berubah semua termasuk dengan AI ini ya. Iya gitu. Jadi perlu apa enggak, itu masa itu akan tiba gitu. Ketika semuanya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Sekarang mungkin di sekelompok orang tertentu mungkin belum terpapar oleh AI. Ya.
suatu hari nanti, ini kan soal waktu, pasti suatu hari juga akan ke sana. Seperti halnya dulu tidak semua orang punya akses internet. Jadi nggak tahu aku internet, tapi sehari ini kita mau memperpanjang BPJS harus pakai online, Bu. Pak. Iya. Malah harus online. Harus online. Mau datang ke counter juga nggak bisa gitu ya. Mau naik kereta. Iya. Harus online. Dulu kita pikir wah handphone tuh susu yang mea. Milik orang kaya dulu. Buru-buru ke situ. Aku dulu waktu kecil ada bunyi telepon takut. Kenapa? Ya itu barang asing kan? Oh, barang asing. Nanti kalau diangkat gimana ini? Gitu. Gak tau mau ngapain kan? Itu dia. Angkat terus apa gitu. Iya, jadi buru-buru bagaimana caranya? Itu takut. Sama dengan waktu ATM muncul di Indonesia pertama kali ya. Orang takut. Aku ngecat itu nanti duitku hilang nggak? Atau dua-duanya kenapa nggak? Bahkan untuk masuk ke ATM, orang lepas sendal atau sepatu. Iya benar juga ya. Iya benar. Iya sih. Dan kita ini salah satu arus yang mau tidak mau akan take over the world lah istilahnya gitu ya, akan dipergunakan di dunia. Jadi harus start di mana? Kalau misalkan gini, saya adalah orang yang secara pekerjaan sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan AI. Tapi setelah mendengar podcast Manusia Masa Depan di Spotify dan tersedia di YouTube juga, ada dengan narasumber Ndoro Kakung, saya jadi kayaknya kalau dunia akan ke sana, saya harus bisa tahu lah ini AI akan seperti apa gitu. Harus start di mana ya untuk orang yang benar-benar sama sekali awam? Mulailah dengan punya pikiran yang terbuka. Karena dengan pikiran yang terbuka akan muncul rasa penasaran. Kalau orang penasaran, jalannya itu pasti dia akan mencari kan. Pasti akan nyari tahu, nanya ke temen, nanya orang tua, nanya siapa, atau cari sendiri. Jadi intinya hilangkan dulu bahwa alah nggak usah lah, aduh udah ini aja udah cukup, ini itu salah dulu. Satu kunci supaya kita bisa beradaptasi, bahkan menyintas, survive di masa ketika semuanya berjalan ke depan, kita secara prinsip dasarnya dulu ya, jadilah orang dengan pikiran yang terbuka. Kalau enggak, kita digilas zaman. Itu dulu kita pokoknya nggak usah ngomong critical thinking, analytic thinking, nggak usah gitulah. Terbuka aja dulu. Terbuka aja dulu. Karena dengan terbuka, jadi kita memahami bahwa dunia itu bergerak cepat dan aku bagaimana harus mengikuti gitu. Iya. Salah satu cara supaya pikiran terbuka adalah traveling. Kamu harus pergi sejauh mungkin, pulang selarut mungkin kalau perlu pagi. Kalau anak muda ini ya. Kenapa? Kamu dengan pergi ke tempat yang lain, selain kamu akan menemukan hal-hal yang baru, terjadi yang namanya adaptasi kognisi. Pengetahuanmu menyesuaikan gitu. Oh, kalau aku ke Bali ternyata begini ya. Oh, ternyata mereka begitu ya. Oh, budaya gini ya. Buru-buru itu baru Bali itu. Nanti kalau aku ke terminal internasional di Bandara Frankfurt misalnya, oh ternyata ada orang hitam. Ternyata ada orang sebesar ini gitu ya. Ternyata ada orang yang seapek ini misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak pernah kemana-mana, kita tidak pernah melihat perbedaan. Itu yang bahaya sebetulnya dalam menghadapi hidup yang selalu berubah dan masyarakat yang heterogen. Kalau kita jadi kata dalam tempurung, kan kita mengira hidup itu seperti tempurung saya. Di luar sana nggak ada. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba ngeliat, ternyata di luar itu ada sapi. Aku harus bagaimana? Dia kan melihat kungkungannya itu kan homogen kan. Jadi dia agak susah menerima perbedaan. Ini dalam segala, itu kayaknya sepele. Tapi dalam kehidupan yang nyata, ini pengaruhnya besar. Kamu perhatiin aja lah, orang yang sering piknik, pikniknya jauh-jauh, jauh, pasti beda orang. Daripada orang yang diem di kampung. Saya punya teman yang nggak kemana-mana, ya dia merasa bahwa hidup baik-baik saja, karena kebetulan dia semua terpenuhi gitu ya. Tapi juga dia susah menerima perbedaan. Kok dia mikirnya gitu ya? Ya tahu di luar sana pemikiran yang lebih absurd lagi banyak. Gitu ya. Kok dia nggak pernah ke gereja ya? Kok dia nggak pernah sholat ya? Dia nggak tahu di luar sana ada yang orang nggak tahu agama. Jadi terjadi benturan-benturan
banyak hal lah. Nilai-nilai perbenturan, nilai religius, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai gitu loh. Makanya ya secara sederhana ya, kalau banyak orang, Dor, gimana cara menghadapi ini menghadapi perkembangan teknologi? Ini orang-orang pintar bilang kita harus belajar coding, belajar matematika. Buat saya sederhana lah, pada akhirnya kamu berpikiran terbuka dulu deh. Karena lah kunci dari segala macam itu. Nanti setelah terbuka, kamu tahu hidup kamu mau kemana sih dalam hidup ini. Kan sebetulnya percuma juga belajar ini itu, tapi sebetulnya gue nggak tahu nih gue hidup ini buat apa. Kan ada problem eksistensial. Gue hidup nih ngapain sih kalau nggak punya keinginan? Ngapain sih kamu capek-capek belajar AI, coding, programming? Nggak tahu berapa. Buat apa? Kamu cita-citamu cuman pengen beli Indomie di warung depan? Ngapain belajar AI gitu? Nggak perlu belajar AI itu gitu kan. Iya itu pemikiran terbuka, terus kamu tahu mau kemana gitu. Jadi dengan basis mau membuka pikiran itu saja, sebenarnya kita sudah membuka banyak pintu untuk berkembang lah. Kayak gitu ya. Masalahnya saya mau membuka pikiran, tahu-tahu di rage bait lagi. Jadi saya ngunci lagi. Anyway, itu untuk pembahasan sebelumnya. Doro Kakung, terima kasih banyak. Sama-sama, Tiff. Semoga AI perkembangannya positif harapannya, tapi setidaknya walaupun kita tidak mengendalikan perkembangan AI, kita bisa setidaknya mengendalikan efek AI ke diri kita sendiri ya. Stoik banget. Oh iya, pasti dong. Jangan berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan ya. Dengan in this ekonomi harus begitu. Luar biasa. Oke, makasih banyak sekali lagi Doro Kakung, senang banget setiap kali mampir di Manusia Masa Depan. Jangan lupa Manusia Masa Depan ada di Spotify juga, dan jangan lupa juga untuk follow IG kita di @redaksi Nalar TV. Kita jumpa lagi di Manusia Masa Depan berikutnya.